Kalau dalam landasan hukum itu Pak, lupa itu tidak bisa dimaafkan karena itu kelalaian. Jadi nanti ketika Badan Eksekutif Mahasiswa ini bekerja lagi ya sesuai program kerja, kalau lupa lagi ya kita sentil lah bareng-bareng. Kita nggak usah sukan-sukan. Sedangkan kita semua ini tidak buta atau tidak menutup mata bahwasanya berkaca dari semester kemarin itu untuk penurunan tidak menyeluruh. Dalam artian itu tidak sampai 50% plus 1. Atau kita ambil dari jumlah mahasiswa itu hanya 30%-nya. 30% yang menanggapi hal tersebut. Kalau dari BMKM itu sendiri ya, BMKM kan merupakan wadah resmi lah ini yang penyambung lidah mahasiswa ke pihak rektorium gitu kan. Itu langkah-langkah selanjutnya kebijakan apa yang untuk agar semua aspirasi dari mahasiswa ini benar-benar tersampaikan seperti itu. Ya, baik. Ya, sebelumnya saya juga tadi sempat ada sepatah kalimat yang memang kalau semisal dari BMKM itu tidak menjawab aspirasi, lantas apa yang dibawa dari BMKM kemarin sebelumnya? Karena memang untuk tahun kemarin perlu teman-teman pemirsa juga ketahui bersama itu walaupun tidak memenuhi 50% plus 1, perlu kita ketahui bersama di Universitas Trunojoyo Madura itu merupakan total penerima beasiswa ataupun bidik misi dan semacamnya itu terbesar di Jawa Timur. Itu sebanyak 7.000 semacamnya. Sedangkan kita ketahui bersama untuk UKT sendiri di UTM itu dikatakan di tataran Jawa Timur itu sudah terendah seperti itu. Agar kedepannya tidak ada miskomunikasi karena memang kemarin saya juga jujur tidak ada surat ke BMKM sendiri seperti itu, tidak ada surat bahwasanya memang dari BMKM diajak untuk konsolidasi bersama seperti itu. Jadi dari pihak BMKM itu tidak tahu menahu seperti hal itu. Mungkin nanti ke depannya agar hal itu juga terrealisasikan dan mahasiswa itunya terserap inspirasinya, mungkin nanti kita akan mengadakan Q&A ataupun di open book di pertanyaan IG BMKM seperti itu. Menurut Mbak Mawar sendiri, apakah kebijakan tersebut sudah bisa optimal untuk kedepannya atau bagaimana? Karena kita duduk bareng di sini kan untuk UTM lebih baik lagi seperti itu. Bagaimana Mbak Mawar? Kalau untuk aku sendiri ya aku juga setuju bahwasanya kalau tujuan kita itu memang untuk UTM yang lebih baik lagi. Apalagi kan sekarang itu di masa kepemimpinannya Mas Faik gitu loh. Saya harap juga sampean juga tidak hanya pembicaraan cukup sampai di sini gitu loh. Ketika nanti pulang sampean juga punya iktikat baik untuk merangkul teman-teman aliansi ataupun dari elemen apapun gitu. Karena kalau sudah menjadi badan eksekutif lah. Nah, itu juga dituntut untuk peka gitu loh, Pak. Makanya kami kemarin itu sudah menyampaikan pada salah satu teman-teman yang ada di BEM, mereka juga bilang bahwasanya kita juga tidak punya legalitas untuk melakukan itu loh, karena terpacu pada pelantikan. Makanya saya sangat menyayangkan hal sekecil itu. Nah, kalau dari Pak Faik sendiri ini selaku Presma, karena di sini semuanya sudah tahu ya bahwa beliau juga sudah punya itikat baik untuk merangkul teman-teman dan menyampaikan aspirasi yang ada di seluruh elemen fakultas. Ya kita boleh-boleh saja loh bersatu untuk UTM yang lebih baik gitu loh. Yang penting tidak hanya dijanji. Kan kita kan di sini bahas Ormawa juga kan ya. Kalau menurut Mbak Mawar sendiri Ormawa di UTM itu bagaimana sih gerakannya? Untuk saya pribadi ya, saya tidak berani mengkritik ketika saya tidak menjabat. Jadi ketika saya menjabat, saya mengalami bagaimana problematika dinamika yang ada di fakultas. Dan itu merembet ke universitas. Karena apa? Karena universitas itu juga struktural jalannya kepada fakultas. Selama saya menjabat, saya melihat kinerja dari Univ pun itu ya, itu agak lelet ya kalau saya bilang. Saya tanya ke Mas Faik di sini kan. Caranya nanti dari BMKM itu agar komunikasi antara Ormawa satu dengan yang lainnya itu optimal seperti itu bagaimana? Ya, mungkin ini juga karena ditonton oleh pemirsa semua perlu diluruskan gitu. Karena saya juga presiden mahasiswa. BMKM ini bukan cuma milik pengurusnya, tetapi milik mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura, baik di dalam ataupun di luar. Setidaknya kalau semisal ada apa-apa, ayo kita bahas bersama, itikat baik kita bersama, jaga integritas dan juga komunikasi. Kalau semisal nanti ada gap-gap itu biasa kita mahasiswa, karena mahasiswa harus ideologis, dan juga harus kritis. Tetapi di luar hal itu juga harus mengedepankan kita di sini atas nama kemaslahatan mahasiswa, bukan nanti mengedepankan masalah Ormawa ataupun semacamnya. Kembali lagi
karena memang kita di sini semua, apalagi ketemu sama Mbak Mawar yang memang aktivis kampus perempuan. Ya, saya berharap kedepannya ini bukan cuma berakhir di meja yang manis ini, anggaplah meja makan ini bukan, tetapi kedepannya ada apa-apa, karena memang BEM juga manusia pemimpinnya, karena manusia tidak lepas dari dosa. Ya, tolong diingatkan. Sebaliknya, jika juga BEM mempunyai kepekaan, ayo kita Ormawa juga rangkul seperti itu. Intinya dari BEM siap terhadap Ormawa ataupun badan kelengkapan yang ada di Universitas Trunojoyo Madura. Bagaimana Pak Mawar? Kalau dalam landasan hukum itu Pak, lupa itu tidak bisa dimaafkan karena itu kelalaian. Jadi nanti ketika badan eksekutif mahasiswa ini bekerja lagi ya sesuai program kerja, kalau lupa lagi ya kita sentil lah bareng-bareng. Kita nggak usah sukan-sukan. Pemimpin kita gitu loh. Dipilih dari mahasiswa kok nggak untuk mahasiswa kan percuma. Dari mahasiswa untuk mahasiswa. Tapi sentilan itu yang memang nanti sentilan yang memang mengajak, bukan menyindir seperti itu. Biar tidak ada gap-gap di antara kita. Iya benar Pak. Jangan sampai lah teman-teman ini yang melakukan gerakan juga itu mengalami mental down. Karena kan di sini kan Pak Pres juga sudah tahu bahwasanya kita ini mengadakan aliansi pasti ada saja yang menggembosi. Loh, ini menggembosi ini dalam hal artian apa ya? Biar pemirsa juga paham sebenarnya. Kalau untuk bicara kita soal penggembosan ini ya, itu soal mental down teman-teman. Karena teman-teman yang mau bergerak ini juga diserang balik gitu loh. Lah, saya ini menyayangkan gitu loh. Mungkin kok konkretnya serangan itu seperti apa gitu? Saat kita mau melakukan aksi tebar bunga ya, itu pasti ada pamflet muncul lagi. Contohnya? Bicaranya gini, ini mahasiswa UTM ini gimana? Wong sudah dikasih pemotongan 50% kok malah didemo lagi loh. Semua ini salah paham gitu dengan dengan tuntutan kita. Dari Pak Pres sendiri, saya rasa paham lah dinamika tadi yang disebutkan oleh Pak Mawar. Nah, itu pada saat ada permasalahan seperti itu, sebab BMKM sebagai pihak penengah lah terhadap apapun yang ada permasalahan yang ada, itu bagaimana pada saat itu Pak? Memang kondisi kemarin yang pada saat dari aksi pertama seterusnya untuk aksi penaburan bunga itu juga BMKM tahu hal itu, tetapi karena memang kemarin dari awal dari BMKM itu tidak dilebatkan dari konsolidasi, karena juga BMKM mengeluarkan SK kemarin, ya dari BMKM cuma menanggapi apa sih nanti yang ditanggapi oleh pihak kebijakan kampus sendiri. Ya menurut saya itu memang juga lagi-lagi kembali pada egonya teman-teman mahasiswa. Seandainya kita ada komunikasi, mungkin tidak ada serangan ataupun penggembosan mental teman-teman, karena memang kita menyuarakan atas nama kemaslahatan mahasiswa seperti itu. Tapi di sini saya juga sebagai mahasiswa UTM juga ya, sedikit timbul pertanyaan gitu. Kenapa kok yang turun itu langsung dari mahasiswa yang tidak memiliki legalitas lah di dalamnya? Itu kan kemarin kan konsolidasi tidak mengatasnamakan ini kan ya? Iya benar. Itu itu ormawa yang lain itu kemana seperti itu loh? Mungkin Pak Presiden di sini bisa menanggapi hal tersebut. Mungkin ya saya husnuzan saja terhadap ormawa-ormawa yang ada di kampus saya itu, karena mungkin yang pertama benar yang dikatakan tadi Mbak Mawar bahwasanya mereka mengedepankan legalitas dalam menjalankan fungsional, bukan terhadap kemaslahatan mahasiswa. Terus yang kedua, karena memang kemarin di kampus itu diruwetkan dengan perihal pemira ataupun pemilihan daya mahasiswa, itu teman-teman sepertinya fokus terhadap pengawalan hal itu juga, tidak terfokus terhadap kemaslahatan bagaimana nanti ke depannya jika semisal UKT dan juga teman-teman mahasiswa merasakan hal ini seperti itu. Jadi di sini kan sudah jelas ya, kita di sini sama-sama punya komitmen bahwasanya tidak terlepas bahwasanya gerakan itu di kemudian hari akan muncul lagi seperti itu Bapak. Iya benar-benar. Tapi kalau dari aku pribadi ya, kalau aku sih nggak fokus itu aja kok Pak, nggak fokus penurunan UKT. Saya juga fokus di dalam pemilu raya, pemilihannya sampean juga. ini melebar ke iya kan. Monggo. Enggak kan ini kan kalau bicara fokus lah. Nah tadi tetap lah kalau misal Pak Pres ini sudah menyatakan sikap gitu loh di podcast ini kan yang udah dilihat teman-teman itu, berarti kami nanti itu bisa gitu loh mengajak koalisi oleh badan eksekutif mahasiswa. Karena kan di sini kan sudah ada peresmian gitu loh bahwasanya beliau ini membuka jalan lah untuk teman-teman aliansi. Bagaimana tanggapannya? Saya langsung tanggapi, saya siap dengan catatan kita dilibatkan pada saat konsolidasi, karena memang konsolidasi itu awal dari kita akan mengadakan audiensi dan semacamnya. Semisal kita kan konsolidasi mau dikawal karena memang kita sebagai jembatan mungkin tidak sampai terhadap aksi ataupun audiensi. Ayo kita bersama-sama kawal seperti hal itu. Saya pribadi atas nama Presiden Mahasiswa saya menyatakan sikap siap jika diajak konsolidasi oleh ormawa yang ada. Apakah ini selanjutnya? Alhamdulillah ya. Tapi kan kemarin kan UKT sudah ini kan, sudah diumumkan kan. Nah itu
kan masa sih akan ada penurunan lagi kan nggak mungkin itu. Nah mungkin itu bagaimana Pak Mawar? Kalau untuk saya pribadi ya, saya juga sangat menyayangkan gitu loh. Kenapa kok kita ini telat? Padahal kita juga sudah melaksanakan aksi-aksi meskipun itu kecil, meskipun itu bersifat seremonial seperti tabur bunga. Karena kita ini memperingati matinya hati nurani gitu loh. Ketika kita mengadakan aksi atas nama Aliansi UTM Berjuang, tidak ada jajaran pimpinan yang turun. Mungkin ada, tapi itu Bapak WR3 ya, Bapak kita lah di bidang kemahasiswaan ya kalau Ormawa tahu. Dan Pak Kabiro BAK, Pak Pri sendiri. Nah, tapi ketika kita sudah melaksanakan aksi di situ, ada negosiasi di sana. Kita tahu bahwasanya tidak mungkin 50% ini disamaratakan, tapi setidaknya kita paham bagaimana alur dana ini masuk, bagaimana transparansi yang kita ketahui gitu loh. Karena kenapa kok saya menggagas tuntutan bahwasanya beasiswa PPA itu perlu transparansi, mengaca kepada semester kemarin. Semester kemarin itu tidak ada beasiswa PPA turun. Saat kita aksi dengan alasan bahwasanya pimpinan berkata bahwasanya dana APBN itu tidak turun memang ke UNIF. Nah, kita kan juga perlu tahu dalam artian tidak turun itu yang bagaimana sih? Lah, kan ini saya juga merasa iri hati gitu loh. Kenapa kok waktu Pak Presma ini yang audiensi, beliau juga tahu gitu loh kalau tidak bisa diturunkan 50%, sedangkan kami Aliansi UTM Berjuang ini atas nama bukan Ormawa dan teman-teman lain, seluruh elemen tidak dipersilakan untuk mengetahui transparansi tersebut gitu loh. Nah, ini sangat disayangkan lah. Meskipun ini juga cenderung telat ya. Kan baru kali inilah juga saya bangga karena teman-teman ini ada yang mengundang gitu loh, Pak Presma kita untuk klarifikasi bagaimana gerakan ini sebelumnya, bagaimana dia bekerja di pandemi ini gitu. Sangat bangga sekali agar supaya mereka itu juga tahu bahwasanya omongan-omongan yang dikeluarkan oleh Pak Presiden mahasiswa ini juga bisa dipegang gitu. Karena yang namanya tidak sudah ada kata telat juga lah. Yang namanya sudah pemimpin sebetulnya kan kata-katanya meskipun secuil itu pasti menjadi pertimbangan oleh setiap mahasiswa kan seperti itu, Pak. Oke, jadi tadi kan sudah di sini sama-sama komitmen lah untuk nanti ya emang kita tujuannya apa untuk mensejahterakan mahasiswa yang ada di UTM kan seperti itu. Benar. Oke. Mungkin banyak sih permasalahan kemarin terkait UKT. Salah satunya kemarin kan ada berita itu yang dimana salah satu mahasiswa di UTM ditangkap karena mencuri mencuri HP itu gara-gara untuk membayar UKT. Nah itu kan menjadi sempat kalau untuk itu sih presiden mahasiswa kita tidak menutup mata sih kayaknya kan. Itu viral ya linknya. Masih tahu lah. Oke, untuk yang berita kemarin saya juga sempat tahu gitu perihal hal itu. Saya juga bertanya-tanya, memang mengiyakan informasi tersebut, mengiyakan karena memang itu tugas saya sebagai pemimpin di kampus itu, tetapi bukan mahasiswa UTM yang saya ketahui bersama yang mencuri, tetapi itu teman dari mahasiswa UTM seperti itu juga korban. Jadi intinya maksud saya di sini adalah bahwasannya di UTM itu masih banyak gitu loh mahasiswa yang kekurangan dana, makanya itu sangat baik lah untuk kemajuan ke depan, untuk kesejahteraan mahasiswa bersama. Rasanya gitu. Krisis moneter ya Pak. Krisis moneter ya. Oke, Pak Presma. Siap. Karena kebijakan dari pihak rektorium sudah final kan seperti itu. Lalu kebijakan dari BMKM ini sendiri khususnya itu kedepannya bagaimana? Baik. Dalam menanggapi terutama UTM Berjuang. Kalau dari saya pribadi, karena memang sudah SK perihal penurunan, pembebasan ataupun pendapatan bantuan KIP itu sudah keluar dari saya pribadi, itu memang ada beberapa mahasiswa yang masih mengeluh. Kenapa saya tidak nerima, Pak? Kenapa saya belum masuk ke daftar itu? Karena memang sebelumnya itu ada beberapa hal. Nah, ini dari kami sekarang sampai saat ini itu masih ditanyakan kepada pimpinan, apakah itu memang benar murni ataupun pure dari mahasiswa itu tidak memenuhi syarat administrasi ataupun semacamnya. Ditakutkan kan, saya juga pimpinan kampus itu tentunya mahasiswa yang memang tidak paham dan semacamnya itu moro-moro menanyakan kenapa saya tidak diterima. Tetapi dari itu juga dari BEM itu sendiri bisa dikatakan 50% lah puas terhadap hasil kemarin. Karena memang banyak dari mahasiswa yang melakukan pengajuan penurunan KIP itu sudah diterima. Jadi langkah konkretnya kan tadi mengajukan yang tidak terima itu kan ada ada kecemburuan atau apapun lah. Nah itu kan ingin gitu UKT-nya diturunkan tapi belum terrealisasikan seperti itu. Nah jadi
kebijakan konkretnya dari Pak Presma itu sendiri Mungkin, apa untuk membantu itu gitu? Kebijakan terdekat dari saya, yang pertama saya juga akan menampung beberapa mahasiswa yang memang sebelumnya itu tidak mendapatkan bantuan, karena memang saya lagi-lagi mengaca pada pendapat dari pimpinan bahwasanya semisal nanti ada dari mahasiswa UTM yang berhenti karena drop out tidak mempunyai ekonomi, itu hadapkan ke saya akan biayai dia, mempertimbangkan. Itu juga yang saya garis besarkan dengan intinya ya, kalau semisal nanti mungkin Mbak Mawa di sini selaku aktivis perempuan Universitas Trani Madura, nanti bertemu dengan teman-teman baik di kalangan apapun itu, ayo kita kawal bersama. Itu saya juga akan menagih janji dari pimpinan seperti itu. Oke, apakah tadi sudah konkret Mbak Mamar? Sudah dikasih janji loh ya. Ya, Disaksikan teman-teman banyak ini. Pemirsa di rumah kan. Iya gitu. benar. Saya juga setuju ya untuk pernyataan dari Pak Presma sendiri. Tapi kalau misal gini Pak, misal kita harus membiayai itu juga tidak mungkin lah. Tapi yang penting kita ini tetap mengawal. Meskipun saya sebagai demisioner dan atas nama perwakilan dari Aliansi UTM Berjuang itu juga kepengen gitu loh. Yang ada legalitas badan eksekutif ini juga ikut membantu. Jadi kita sama-sama tidak buta menutup mata atas ketidakadilan bagi teman-teman ini yang tidak mendapatkan penurunan. Meskipun itu sebesar 20% atau apapun lah. Karena dari kemarin waktu kita aksi itu tidak ada negosiasi. Bahkan nota kesepakatan saja tidak ditandatangani oleh perwakilan dari pimpinan rektorium yang telah datang di situ. Oke, jadi pemirsa kan kita di sini sudah sama-sama mempunyai komitmen bersama lah untuk UTM mahasiswa yang sejahtera yang lebih baik ke depannya seperti itu. Ya benar-benar. Itu sudah konkret. Mungkin di sini closing statement dari para masing-masing narasumber yang sangat luar biasa pada kali ini. Ya, closing statement dari saya berharap ke depannya apapun permasalahan yang ada di kampus tercinta kita UTM ini, ayo kita kawal bersama, jangan sampai miskomunikasi ataupun gap-gap ini tetap lanjutkan. Kasihan teman-teman ataupun kasihan mama baba yang tidak tahu apa-apa. Ayo kita tunjukkan bahwasanya ini loh kita bangga jadi mahasiswa UTM. Jangan sampai, karena memang saya merasakan, saya dulu masuk UTM itu apa ya, bisa dikatakan minder lah. Tapi ayo bagaimana kita membangunkan sifat kebanggaan itu dengan catatan kita rangkul bersama, kita kawal bersama baik kebijakan ataupun kemaslahatan di masa UTM sendiri ke depannya. Ya saya berharap seperti itu. Dari Mbak Mawarnya sendiri. Terima kasih ya Pak Host. Tadi saya sudah mendengarkan lah harapan-harapan dari Pak Presma sendiri. Kalau saya singkat aja ya, kalau untuk penutup, saya juga mau gitu loh, apa yang dikatakan Pak Presma malam ini di podcast ini itu memang terrealisasi nantinya ketika pulang. Sudah cukup itu saja, dan ini juga demi kemaslahatan teman-teman bersama gitu loh. Kita jangan buta atas ketidakadilan teman-teman yang ingin merasakan pendidikan di bangku kuliah. Mungkin itu saja Pak Os. Terbaik. Oke, karena jadi kesimpulannya adalah kita di sini sepakat gitu untuk mewadahi apa yang menjadi aspirasi mahasiswa demi kesejahteraan mahasiswa yang ada di UTM. Nah, mungkin yang perlu ditekankan untuk kedepannya adalah komunikasi seperti ya Pak. Komunikasi dan hilangkan egosentris yang ada seperti itu. Benar. Oke, karena saya rasa cukup podcast pada kali ini. Jadi channel Dialektika Channel ini nanti akan mengupas tuntas tentang persoalan-persoalan dengan menghadirkan solusi yang konkret seperti itu intinya. Oke, pemirsa di rumah jangan lupa di like, subscribe dan share.